صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. Sejenak kita pahami fama min khuluqin fil bariyah, tidak ada akhlak, tidak ada kebaikan kalau sudah akhlak, baik akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan sesama makhluk, juga akhlak dengan Allah. Fil bariyati mahmud, itu tidak akan terjadi illa wa huwa mutalaqqan an zailil wujud. Kalau sudah kata-katanya fil bariyah, berarti mulai di zaman Nabi Adam ini dipahami sejenak, di akalnya dibuka, hatinya dibuka, akalnya dibuka. Saya tahu beda zaman. Nabi Muhammad akhirul anbiya, Sayyiduna Adam itu lebih dulu, malah awwalun nas, bukan hanya seperti Nabi Nuh, awal, betul-betul awal. Tapi ini terjadi. Jadi imannya Nabi Adam, imannya seluruh nabi, imannya seluruh rasul, bahkan ibadatul malaikah, mulai dari pimpinannya malaikat Jibril sampai seluruh malaikat, itu mutalaqan an zainil wujud, berasal dari Nur Muhammad. Sudah aturannya begitu. Jadi kalau di alam kita ini ada gaib, nih, saya sudah bilang akal dibuka, hati dibuka. Jangan langsung nolak, pikir dulu omongan saya. Kalau di alam kita ini ada gaib, kita tidak bisa melihat alamul jin karena ditutup Allah.
Di alamul malakut sendiri ada ghaibu alamil malakut. Jadi azamatun Nabi Muhammad itu tertutup dari sebagian malaikat. Bayangkan itu. Jadi yang betul-betul tahu azamah, di atasnya azamah ada azamah, di atasnya azamah ada azamah terus. Yang tahu persis hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya sudah begitu itu. Memang Allah bikin begitu. Karena itu Sayyidina Maulana Al-Walid sering membahas masalah ini. Sering sekali beliau. Tidak pernah majelis yakhlu dari pembahasan Nabi Muhammad. Sayyidina Al-Walid itu kalau ceramah yang keluar ya hadithu Rasulullah. Kalau yang pembahasan yang dibahas ya tentang Rasulullah itu. Gosidanya juga yang dibaca tentang Rasulullah. Sudah begitu beliau. Saya tertular sedikit sering dengar pemahaman beliau dulu-dulu ini sebagian yang sedang saya ingat. Saya ulangi lagi. Jadi di alam sana juga ada ghaib. Jangan dikira kalau malaikat Jibril itu mengetahui semua ghaib. Nah. Dan jangan sekali-kali menduga bahwa pemahaman Nabi Muhammad taklid kepada malaikat Jibril. Meskipun secara syariat beliau gurunya. Nah. Terutama dalam masalah melafadzkan kalam Allah Ta'ala dari bila sautin wala harfin menjadi Quran yang kita kenal. Memang dari Sayyidina Jibril. Tapi sabagat al-aqdiyatu wal aqdar, Allah Ta'ala telah memutuskan takdirnya bahwa yang tahu azamatu insan kamil Maulana Muhammad secara sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Titik sudah. La malaika wala anbiya wala mursalin wala sayyidina Adam wala 124.000 nabi wala 124.000 wali sampai Sayyidut Tabi'in Sayyidina Uwais Al-Qarani ketika beliau bertemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, apa kata beliau? Ini alim, ini orang alim betul. Allah ya Qutbul Aqtab di zamannya Sayyidut Tabi'in juga alim, terkenalnya di langit di bumi. Zaman beliau tidak terkenal, kalau zaman kita sudah terkenal. Zaman beliau masyhur inda ahli sama, majhul inda ahli al-ard. Terkenal di petala langit, tidak dikenal di bumi. Namanya Sayyid Uwais Al-Qarani, alim betul. Kalau beliau tidak memiliki ilmu yang aneh yang tidak dimiliki orang lain, tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk nyari orang ini. Sayyidina Ali, siapa yang di atas beliau ilmunya? Babu Madinatul Ulum, tidak ada sudah. A'lamus sahabah, saya tidak bilang afdal. Afdalus sahabah Sayyidina Abu Bakar, tapi a'lamus sahabah Sayyidina Ali. Beliau disuruh nyari ini, ajib ini. Orang paling alim disuruh mencari Sayyid Uwais Al-Qarani dan disuruh dibacakan istighfar. Sampai ketemu suruh baca istighfar buat kamu. Khalas, apa kata Uwais Al-Qarani? Sering saya bahas ini. Ya Umar wa ya Ali, wahai Umar, wahai Ali, kamu berdua tidak mengenal Nabi Muhammad SAW kecuali hanya bayang-bayangnya saja. Al-Dhil. Allahumma salli ala Muhammad. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi wa lahul ula fi majdihi wa makanihi. Awsafu izzin qad ta'ala majduha أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني. Kata Habib Ali, udah saya nggak bisa bahas sempurna
Saya nggak bisa bahas lengkap, saya tidak bisa membahas detil, nggak mampu katanya. Habib Ali tahu betul beliau Habibu Rasulullah, mahbub inda Rasul, tahu betul. Wah ini nggak bisa ini kalau ini. Habib Ali itu ahli syair ya, lihat apa jadi syair. Tapi buat yang satu ini udah nggak mampu. Allahumma salli ala Muhammad. Kata beliau apa tadi? Fahasunna minni an umsika ainatal aqlam. Harus terhenti pena saya menerangkan azamatu Rasulullah. Harus berhenti qalam saya menerangkan Muhammadur Rasulullah. Harus berhenti tulisan saya karena tidak ada ilmu. Tidak ada pemahaman, la ilma wala fahma wala bayana yang mampu dengan sempurna menerangkan azamatun Nabi Muhammad. Wa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim maulaya sal لم دائما أبدا على حبيبك خير فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل لم دائما أبدا كخير الخلق كل. Perhatikan kata-kata Sayyidul Muddah, pimpinan para pemuji Nabi, Al-Imam Al-Busiri. Famablaghul ilm, beliau alim, allamah. Dicari, buka kitab ini, pendapat Imam Fulan, cari dari hadis, dari Quran, dari ini. Pokoknya ilmu diobrak-abrik sama Imam Busiri, mencari man huwa Muhammadur Rasulullah sampai balaghan nihayah. Cari yang kira-kira nyelip, nggak ada, sudah diambil semua. Famablaghul ilm. Memang Nabi Muhammad adalah bashar, manusia. Ini bashar ya. Sebelahnya beliau tidak bilang wa annahu khairul bashar, wa annahu khairu khalqillah. Setelah dicari malaikat Jibril putus. Wah, nggak bisa kalah ini malaikat Jibril. Buktinya waktu di banyak peristiwa, waktu suruh naik, enggak bisa, saya terbakar, nggak bisa. Utus malaikat Jibril. Dicari lagi para nabi. Sabru Ayub, putus. Ketika Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa cucu terkasihnya Al-Hasan bin Ali meninggal diracun, lam yura dhahikan tula umrih, tidak pernah terlihat tersenyum lagi. Itu nahannya kuat tuh Nabi. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi di zaman Sadatina Abi Bakr wa Umar dan di zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah sampai zamanina. Jangan Anda kira tahu. Dan kasyafnya kamil, sempurna, lebih dari kita lihat TV, lebih. Kita paling banter lihat YouTube, lihat video, lebih. Ini Nabi loh. Yang memberitahu Allah tentang kejadian di masa depan kepada Nabi Muhammad. Yang memberitahu Nabi tentang kejadian di masa depan, Allah langsung jelas dibikin sempurna. Jelas. Nih cucumu nanti diracun, kaget Nabi. Tahan. Tapi bashar, manusia, tidak bisa tertawa lagi setelah itu.
Ini nanti yang satu dibantai loh ini, Al-Husain bin Ali. Ini nanti Sayyidina Ali. Terkadang Nabi terang-terangan membuka peristiwa itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apakah engkau tahu siapa manusia yang paling celaka, asyqan nas, manusia yang paling syaqi? Kata Sayyidina Ali, tahu, akhirun naqah, orang yang memotong unta Nabi Saleh yang fa'aqaruha di Al-Quran itu. Diam Nabi. Apakah engkau tahu itu untuk awalin, orang dulu, asyqan nas fil awalin, asyqal akhirin. Kalau untuk umat-umat akhir, umat saya akhir zaman, siapa asyqan nas? Kata Sayyidina Ali, Allahu wa rasuluhu alam. Saya enggak tahu, yang tahu Paduka. Apa kata Nabi? Qatiluka, orang yang akan membunuhmu. Berarti Nabi tahu apa tidak itu? Ini dicintai loh Sayyidina Ali, mahbub inda Rasulullah, dicintai betul. Kapan-kapan kita bahas fadail Sayyidina Ali. Kita ahlu sunnah, tidak syiah. Kita ahlu sunnah. Hidup ahlu sunnah, meninggal ahlu sunnah, di akhirat dikumpulkan fi zumrah ahlu sunnah. Tapi memahami ahlul bait juga harus tahu tentang riwayat Sayyidina Ali dan yang lain-lain. Yang saya maksudkan, kesusahan yang akan terjadi diberitahu ke qalbu Rasulullah wa huwa hayyun, beliau masih di alam dunia. Itu seperti apa tahammalnya itu? Makanya saya bilang kesabaran Nabi Ayub putus, kalah kalau sama sabarnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau kita keluar dari pembahasan kita, kembali ke pembahasan saat ini, jangan dikira bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui amalan-amalan umatnya. Satu persatu dari kita diketahui oleh Nabi. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih pernah mengarang sebuah karangan kecil, unik dan sangat bagus. Beliau beri judul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau di dalam hidupmu melihat Nabi. Kalau Anda akan melihat wanita yang tidak mahram yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tadzakkar, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dosa saya saat ini. Ketika Anda akan melakukan maksiat, tadzakkar, ingat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilaporkan kepada beliau dosa saya ini. Tolong direnungkan. Seperti apa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu persatu. Lebih-lebih lagi, maaf, anak cucunya, maaf, dzurriyyatul Imam Al-Hasan, para syarifah, para sayyid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Tuhan baik di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam adah, adimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau saya dengan sedikit pemahaman yang ada di akal saya, setiap mikir Nabi berhenti sudah. Wah, enggak mampu, udah khalas. Wa annahu khairu khalqillah kullihim. Enggak bisa. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kita hanya bisa membahagiakan hati Nabi dengan memperbanyak sholawat ala Nabi, dengan memperbanyak membaca maulid. Kalau ibadah sunnah kita hadiahkan kepada Rasulullah. Kita mendidik anak kita sholat, pukul anak Anda kalau tidak sholat subuh, pukul istri Anda kalau tidak sholat subuh, dengan niat membahagiakan qalbu Rasulullah. Kalau ada anak Anda tidak sholat, pukul, harus dipukul, dengan niat idkhalus surur ala qalbi zainil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru minas salati ala nabi, perbanyak salawat ala Nabi. Dalailul khairat, muallafat Ustadzul Imam, salawat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayyu salah li ayyi wali
kita istiqamah membaca dengan niat idkhalus surur ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal maqam ونقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم. وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Malam ini mungkin agak panjang, tidak bisa ditutup jam 10 sebab kita akan baca tahlil buat maha guru kita Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Karena khol beliau tidak diadakan, jadi kita tahlilkan malam ini di sini supaya tahlilnya juga tidak disingkat. Sebab ini setahun sekali tabarukan kepada Al-Habib, tabarukan wastimdadan, mengambil barokah dan mengambil mandat sebab silsilah kita ke Habib Abu Bakar. Sebelum itu Habib Ahmad ingin saya membahas tentang apa itu tadi katanya, saya nggak ngerti kenapa, tapi ya nggak apa-apa lah, niat idkhalus surur ala qalbi Rasulullah SAW, biar Habib Ahmad baca kitab. Terus ada yang beliau minta saya bahas, insyaallah. Saya yakin urusan adab sama aqaribun Nabi Muhammad, kalau untuk santri sini, terutama santri Habib Yayat, santri Buya Bandung sudah selesai. Tapi saya tahu ini pengajian didengar orang di luar banyak, perlu diperluas mungkin pembahasan kalau ada hubungan dengan akidah, baik akidah tentang la ilaha illallah, tentang Muhammad Rasulullah, dan yang berhubungan dengan ashabun Nabi dan ahlu baitin Nabi. Kalau itu tidak bisa langsung-langsung, memang harus satu persatu biar gamblang. Saya ulangi, nanti jangan salah paham, kalau untuk kita-kita ini sudah tidak ada masalah, ini buat orang-orang lain. Betul.